Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi hukum acara pidana bagian ke-1. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan materi ini, terlebih dahulu jangan lupa klik yang satu ini. Hukum acara pidana bagian ke-1. Nah, di dalam hukum acara pidana ini kita mengetahui bahwasanya hukum acara pidana ini adalah hukum formil atau hukum pelaksanaan dari hukum material. Bagaimana mempertahankan hukum-hukum material tersebut, yaitu melalui aturan-aturan yang ada di dalam KUHP sebagai hukum material. Nah, sebagai hukum material tentunya hukum acara pidana memiliki prinsip-prinsip KUHP yang harus dijunjung oleh aparatur penegak hukum agar terjalinnya hak asasi manusia, baik tersangka maupun terdakwa. Nah, adapun azas-azas atau prinsip-prinsip yang terdapat kuat, yaitu azas legalitas. Apa itu azas legalitas? Nah, dalam konsideran KUHP bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, dalam azas legalitas ini adalah azas atau prinsip yang menjamin terlindunginya hak-hak tersangka atau terdakwa. Hal ini terdapat di dalam pasal 1 KUHP yang menyebutkan tiada pidana tanpa kesalahan atau tidak ada seorang pun dapat dihukum kecuali telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Nah, kembali lagi ya, dari berdasarkan hal tersebut, KUHP bersumber pada titik tolak the rule of law. Semua tindakan penegak hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang, menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Nah, karena azas legalitas ini berlandaskan the rule of law dan supremasi hukum, oleh karena itu aparatur penegak hukum tidak dibenarkan bertindak di luar ketentuan hukum atau undo the law, ya, bertindak sewenang-wenang atau abuse of power. Setiap orang, baik dia tersangka ataupun terdakwa, mempunyai kedudukan sama, sederajat di hadapan hukum, equality before the law, mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum, equal protection on the law, mendapat perlakuan keadilan. Prinsip-prinsip KUHP ya, merupakan landasan azas atau prinsip yang diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam penerapan penegakan hukum, azas-azas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal di dalam KUHP. Bukan saja hanya kepada
aparat penegak hukum saja, azas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga dibagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu prinsip tersebut ya ini sebagai azas keseimbangan. Azas ini dijumpai dalam konsideran huruf C yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus dilandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Itu sebabnya dengan azas keseimbangan yang terjalin antara perlindungan harkat martabat manusia dengan perlindungan kepentingan ketertiban masyarakat, KUHP telah menunjukkan tema human dignity atau martabat kemanusiaan dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum di Indonesia. Azas yang tak kalah menariknya juga terdapat di dalam azas praduga tak bersalah. Azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence yang dirumuskan di dalam selain pada penjelasan umum butir 3 huruf C juga dijumpain azas praduga tak bersalah dirumus dalam pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, azas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis maupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur. Ya. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah subjek bukan sebagai objek pemeriksaan karena itu disangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa ke arah itulah pemeriksaan ditujukan. Nah, dengan azas praduga tak bersalah yang dianut KUHP memberi pedoman kepada aparatur penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Ya. Nah, azas praduga tak bersalah ini dan prinsip pemeriksaan akusatur ditegakkan dalam segala tingkat proses pemeriksaan. Untuk menopang azas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur dalam penegakan hukum, KUHP telah memberi perisai kepada tersangka atau terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi. Apa saja hak-hak tersebut? Di dalam KUHP sepertinya segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya kepada penuntut umum. Ya, segera diajukan ke pengadilan dan segera diadilin. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti oleh tentangnya apa yang disangkakan kepadanya dan pada waktu pemeriksaan dimulai. Ya, sampai kepada berhak menuntut ganti kerugian rehabilitasi atas setiap tindakan dan
perlakuan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum. Prinsip segera melakukan pemeriksaan penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum, segera diajukan pengadilan dan segera diadilin. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dan bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang ditangkakan padanya. Berhak memberi keterangan secara bebas. Berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Berhak memilih sendiri penasihat hukum. Berhak mengunjungi atau dikunjungi dokter. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarga. Berhak dan menerima kunjungan. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum dan menerima kunjungan. Berhak mengirim surat. Terdakwa berhak diadili dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Berhak menuntut ganti kerugian. Nah, prinsip pembatasan penahanan. Masalah penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap namanya penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna, yaitu perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan dan kemerdekaan orang yang ditahan, menyangkut nilai-nilai pri kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan. Juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi, atau tegasnya setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara bagian hak-hak asasi manusia. Oleh sebab yang itu, kejadian penahanan faktor-faktor utama disebabkan HIR terdahulu tidak memberi batasan maksimum masa penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Setiap kali habis perpanjangan, setiap kali itu pula dapat diminta perpanjangan untuk 20 hari berikutnya tanpa kesudahan pada masa HIR. Administrasi perpanjangan tidak dipelihara dengan teliti sehingga bisa kejadian orangnya berada dalam tahanan tapi status tahanan tidak diketahui apakah dia tahanan, jaksa, atau hakim. Nah, pada masa HIR, sedangkan di dalam KUHP pembatasan penahanan tersebut sudah sangat jelas, ya, baik dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat di Mahkamah Agung. Misalnya dalam tingkat penyidik paling lama dapat menahan seseorang selama 60 hari, 20 hari atas nama perintahnya sendiri, dan dapat diperpanjang 1 kali, lamanya hanya terbatas 40 hari. Penuntut umum mempunyai wewenang melakukan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa atas alasan demi untuk kepentingan penuntutan terbatas tidak boleh lebih dari 50 hari. 20 hari perintah penuntut umum sendiri, dan perlu demi kepentingan penuntut umum dapat meminta perpanjangan untuk 1 kali saja kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan masa perpanjangan tidak lebih dari 30 hari. Pada tingkat hakim penyiasat di pengadilan juga mempunyai wewenang untuk memerintahkan penahanan demi untuk kepentingan pemeriksaan, ya, selama 90 hari. 30 hari perintah hakim yang bersangkutan dan dapat diperpanjang 1 kali atas izin Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu 60 hari. Hakim Pengadilan Tinggi 90 hari. Sedang pada tingkat Mahkamah Agung
110 hari, ya, selama 50 hari, dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung tidak lebih dari 60 hari. Nah, dari uraian batas waktu penahanan, maka tersangka dan terdakwa mendapatkan kepastian hukum bahwa seseorang yang dikenakan perintah penahanan mulai dari penyidik sampai Mahkamah Agung paling lama 400 hari, 200 hari dari pemeriksaan penyidikan sampai ke pengadilan negeri, 200 hari pada pemeriksaan banding dan kasasi. Azas ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi, ya ini mengenai ganti rugi disebabkan penangkapan atau penahanan. Satu, penangkapan atau penahanan secara melawan hukum. Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan undang-undang. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Apabila penangkapan atau penahanan dilakukan tidak mengenai orangnya, artinya orang yang ditangkap atau tidak dapat kekeliruan dan yang bersangkutan sudah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap ditahan bukan dia, namun demikian tetap juga dia ditahan, dan kemudian benar-benar ternyata akan kekeliruan penangkapan penahanan itu. Ganti kerugian dapat penggeledahan dan penyitaan, tindakan masuk rumah secara tidak sah, ya, secara tidak sah menurut hukum tanpa perintah atau izin dari ketua pengadilan. Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi. Ini terbatas kerugian yang dialami korban, dan jumlah besarnya ganti rugi dapat diminta hanya berdasarkan kerugian material yang diderita oleh korban, yaitu dalam pasal 98 KUHP. Penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi yang bersifat perdata dapat diajukan pihak korban sampai proses perkara pidana belum memasuki taraf penuntutan umum memajukan rekonstruir. Nah, azas unifikasi, pembaruan kodifikasi. Unifikasi bukan dalam rangka rangkuman pelaksanaan secara nyata wawasan Nusantara dari bunyi konstitusi di atas. Meningkatkan usaha penyempurnaan hukum nasional. Pembaruan hukum nasional juga dimaksudkan sebagai langkah pemantapan unifikasi hukum atau penggabungan hukum dalam rangka mengutuhkan kesatuan dan persatuan nasional di bidang hukum dan penegakan hukum. Prinsip diferensiasi fungsional. Ya, ini penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara institusional, sehingga prinsip ini agar terjalinnya sebuah fungsi yang saling check and balance, yang dapat diartikan prinsip diferensiasi fungsional ini adalah prinsip agar pemeriksaan baik dari tingkat penyelidikan, baik tingkat polisian sampai dengan kejaksaan itu tidak terjadi saling tumpang tindih pemeriksaan. Nah, penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang terutama diarahkan antara kepolisian dan kejaksaan, seperti yang dapat kita baca pada pasal 1 butir 1 dan 4 junto pasal 1 butir 6 huruf A junto pasal 13 KUHP. Ketentuan ini digariskan pada pasal-pasal dimaksud ditegaskan penyidik dan penuntut umum prinsip saling koordinasi. Nah, ini agar tidak terjadi
komunikasi antara penegak hukum, sehingga terjalinlah koordinasi yang efektif dan efisien. Dengan adanya penggarisan pengawasan dalam bentuk checking and checking, KUHP telah menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di negara Indonesia. Pertama, built-in control. Pengawasan ini dilandaskan berdasarkan struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan. Kedua, seperti yang disinggung di atas, demi untuk tercapainya penegakan hukum yang lebih bersih dan manusiawi, penegakan hukum harus diawasi dengan baik. Azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Azas ini dirumuskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada azas cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan, tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Nah, untuk melihatnya, beberapa ketentuan KUHP sebagai penjabaran azas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, antara lain tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, berhak segera diadili oleh pengadilan. Mengenai perlimpahan dan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, juga telah ditentukan sedemikian rupa agar bisa terlaksana penyelesaian yang tepat. Pelimpahan berkas perkara, masing-masing memiliki waktu yang nantinya akan kita pelajari pada waktu yang berikutnya pada bagian KUHP lainnya. Yang terakhir adalah prinsip peradilan terbuka untuk umum. Selain daripada azas-azas yang dibicarakan terdahulu, kita jumpai lagi azas yang penting artinya dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kita disebut azas demokrasi atau azas transparansi. Sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 3 KUHP, pemeriksaan di sidang pengadilan terbuka untuk umum. Azas prinsip peradilan terbuka untuk umum ini tidak semua perkara dapat dibuka untuk umum, seperti misalnya kejahatan kesusilaan, tindak pidana terhadap anak, dan juga KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, itu bersifat pengecualian dari pasal 153 ayat 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.